Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'an ikhtilafi wat tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah Muhammad ibn Abdillah hudatil ummah, amma ba'du. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna la rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Yang artinya, sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah, dan sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas kita bisa mengambil beberapa poin, diantaranya adalah di segenap jenis amal ibadah yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dimaksudkan untuk menggapai hati yang lembut. Di antaranya salat untuk membuka kepekaan hati dengan berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kemampuan dalam mengendalikan diri. Zakat, latihan hati untuk peduli pada orang lain. Haji, pengendalian hati untuk tidak melakukan rafas, yaitu berkata kotor, fusuk, berbuat fasik atau maksiat, dan jidal, bertengkar. Orang yang melakukan sesuatu dengan kelembutan dan tenang telah mengikuti sunatullah dalam menciptakan alam semesta dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sehingga semua urusannya akan menjadi mudah dan kesulitannya akan teratasi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan." Hadis riwayat Bukhari. Betapa lembut hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat dia didoakan jelek oleh orang Yahudi, maka Aisyah menjawab dengan doa yang kasar kepada orang Yahudi tersebut. Dan setelah itu Rasulullah SAW langsung menegur Aisyah dengan berkata, "Wahai Aisyah, berlakulah dengan lemah lembut dan tidak kasar." Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Aisyah berkata, orang-orang Yahudi mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Assalamualaikum," yang artinya kematian atasmu. Lalu Nabi membalasnya, "Wa'alaikum." Maka Aisyah berkata, "Assalamualaikum wa la'natullahi wa ghadiba 'alaikum," yang artinya kematian atas kalian, laknat Allah dan kemurkaannya atas kalian. Kemudian Nabi menegur Aisyah, "Pelan-pelan wahai Aisyah, berlakulah lembut, jangan kasar dan berkata jelek." Aisyah menjawab, "Apakah engkau tidak mendengar perkataan mereka wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah menjawab lagi, Apakah kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku telah mengembalikan doa mereka kepada mereka, dan doaku atas mereka dikabulkan, sedangkan doa mereka atasku tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan jauh lebih indah jika kita berusaha fokus membina diri menjadi pribadi yang santun dan menghiasi diri dengan sikap yang lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya lemah lembut tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya." Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini berkaitan dengan hadis tersebut. Ayat itu berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Quran surat Ali Imran ayat 159. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri acara pembacaan hadis kita pada pagi hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Dorotul Abror dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, dan diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan diberi rezeki yang luas lagi berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.